Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Salam sehat untuk hari ini. Semoga senantiasa Allah memberikan rahmat, memberikan hidayah pada anak-anak semuanya untuk belajar pada hari ini. Yang jelas anak-anak diberi nikmat sehat sehingga dapat belajar dengan baik. Anak-anakku yang saya cintai, mungkin hari ini ada yang tidak masuk? Ada? Siapa yang nggak masuk? Tanggal 6. Siapa? Siap. Tanggal 7 ya. Ya. Satu anak. Satu. Ya. Semoga yang mungkin hari ini tidak hadir, tidak masuk ya. Kalau sakit ya cepat sehat. Kalau mungkin ada halangan juga halangannya cepat berlalu ya. Itu. Pokoknya anak-anak tetap semangat, sehat untuk belajar. Nah, hari ini anakku melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang norma, ya, norma yang ada di masyarakat. Nah, Pak Toto juga sudah menyampaikan pada kalian semuanya agar belajar, ya kan? Kemarin Pak sampaikan. Setelah materi itu Pak Toto sampaikan untuk belajar apa? Hak dan kewajiban dalam norma. Nah, pada materi ini diharapkan anak-anak setelah belajar tentang hak dan kewajiban dalam norma, anak-anak bisa mewujudkan atau menerapkan bagaimanakah ya hak dan kewajiban itu diterapkan dalam masyarakat. Nah, ini mewujudkan, menerapkan hak dan kewajiban di masyarakat. Nah, sebelum kita mulai pada materi ini, ya, kita bersama-sama agar pembelajaran semangat, ya. Kita nyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Ya, bisa semua anak-anak? Ya. Hitungan ketiga, anak-anak langsung menyanyi. Ya, langsung hitung 1, 2, 3. Hafal semuanya? Ya. 1, 2, 3. Halo. Ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota tenang. Satu, dua, sudah lama kita tidak berjumpa. Sekarang jadi lautan hati, mari pun rebut kembali. Itulah anak-anak lagu perjuangan, lagu wajib yang anak-anak harus tahu, ya, harus bisa, ya, menyanyikan lagu. Kalau sampai nggak hafal, sudah. Masuk SMP, masuk SMP kok nggak bisa halo-halo ya. Anak-anak yang saya cintai, langsung kita mulai pada materi, yaitu hak dan kewajiban dalam norma. Anak-anak sudah tahu kan ya, norma yang berlaku di masyarakat itu ada berapa? Ada 4. Pintar. 1,
ada 4 aturan atau norma yang berlaku di dalam masyarakat yang sudah Pak Tok terangkan kemarin. Kita mulai bagaimanakah dengan hak dan kewajiban yang ada di masyarakat. Anak-anak bisa melihat gambar ini. Ya. Gambar ini merupakan apa? Ketaatan atau pelanggaran? Pelanggaran terhadap apa? Kok pelanggaran terhadap sungai? Pelanggaran terhadap norma apa? Hah? Norma hukum. Anak-anak bisa menilai ya atau mendeskripsikan dalam gambar. Ini merupakan suatu pelanggaran terhadap norma hukum. Sekarang mengapa kok membuang sampah ya di sungai? Boleh tidak kita buang sampah di sungai? Mengapa kok tidak boleh? Mencemari air. Selain air sungai cemar, timbul banjir. Apalagi berkurangnya air bersih. Apalagi ekosistem di dalamnya ya rusak. Itu adalah akibat dari pembuangan sampah sembarangan yang akhirnya membuat banjir. Ya, lah permasalahan yang ada ya sampai terjadi adanya rusaknya ekosistem, iwak-iwaknya pada mati. Iya kan? Airnya tidak bersih, mungkin terjadi bau, banjir juga timbul rasa bau airnya. Nah ini adalah pelanggaran terhadap norma hukum. Lah anak-anak, kita semuanya sebagai warga negara Indonesia yang baik, permasalahan yang timbul dari membuang sampah sembarangan akan mewujudkan banjir. Problematiknya ada banjir, ekosistem rusak, ya. Terus pemandangan kalau dengan air sungai yang terlihat kotor, banyak tumpukan sampah, pemandangan juga dirasa tidak nyaman. Ini sebagai gambaran yang harus benar-benar anak-anak ketahui. Lah kita semuanya sebagai warga negara Indonesia yang baik menyangkut pada kewajiban. Nah, sekarang sudah kembali pada materi selanjutnya, kewajiban. Hak kita sebagai warga negara Indonesia. Kalau kewajiban kita melihat seperti itu dengan kotornya sungai karena seseorang yang melanggar aturan norma hukum, kewajiban kita apa? Membersihkan sampah sungai. Membersihkan sampah. Membersihkan sampah, apalagi tidak membuang sampah. Ya, jangan membuang sampah sembarangan. Ya, membersihkan sampah yang ada untuk diangkut dan sebagainya ya, berbagai macam cara. Namun kita harus tahu ya bahwa semua yang ada yang kita lihat dalam gambar ini adalah milik kita, di mana kita harus mau melaksanakan, kita mau melakukan bagaimana upaya kewajiban kita sebagai warga negara yang baik ya untuk bisa menghindari terjadinya banjir. Ya. Nah sekarang selain tuntutan pada kewajiban, anak-anak juga punya hak. Iya kan? Anak-anak punya hak kan ya? Nah, ini
sebagai contoh lagi. Nah, anak-anak bisa melihat gambar ini. Gambar apa kira-kira? Berjabat tangan. Siapa yang berjabat tangan? Siswa dengan guru dengan bapak ibu guru. Dari gambar ini, anak-anak kan bisa mendeskripsikan, bisa menceritakan, ya. Ini adalah kewajiban seorang siswa kepada guru pada saat di sekolah. Kewajiban. Kalau berbicara tentang kewajiban, anak-anak ada yang tahu. Mungkin semalam anak-anak sudah baca tentang apa itu kewajiban. Ada? Kewajiban itu apa? Sekarang kalau pancing ya, kewajibanmu kepada bapak ibu guru di sekolah apa? Menghormati bapak ibu guru. Ini merupakan suatu wujud, ya, kewajiban seorang siswa kepada bapak ibu guru. Nah sekarang, ya, kenapa seorang siswa kok harus hormat pada bapak ibu guru? Nah, yuk. Karena kewajiban kita di sekolah. Boleh ada yang lagi lain? Mengapa kok kamu harus menghormati bapak ibu guru di sekolah? Seperti halnya pada saat anak-anak berada di rumah kan, menghormati orang tua. Apa? Karena bapak ibu guru adalah orang tua kita yang kedua. Dari ya rincian penjelasan dari Pak Toto, kamu sebagai seorang siswa di sekolah yang harus hormat, harus ini namanya saja wajib. Di rumah hormat pada bapak ibu guru harus. Maka dapat disimpulkan bahwa kewajiban itu segala sesuatu yang harus dilakukan. Gampang ini. Segala sesuatu yang harus dilakukan oleh anak-anak semuanya. Di sekolah, anak-anak tidak harus hormat pada bapak ibu guru saja. Tapi pada yang lain siapa? Kepada teman. Harus sayang kepada teman. Iya kan? Selain pada teman, kewajiban kita apa? Kewajiban seorang siswa di sekolah apa? Belajar. Kewajiban. Jauh-jauh dari Pangeran datang ke Lumbayu, ya, tercatat sebagai siswa SMP Negeri 4 Subang. Tujuan dari Pangeran ke Lumbayu untuk belajar. Itu kewajiban. Berarti di sini kewajiban itu harus segala sesuatu yang harus dilaksanakan. Contoh yang lain lagi, kalau ini kan tadi menyangkut tentang kesopanan ya, kewajibanmu kepada bapak ibu, sayang kepada sama teman, iya kan? Nah, contoh yang lain, misalnya anak-anak menjalankan ibadah, masuk dalam ranah norma agama ya. Dari rumah ya, kewajibanmu sebagai seorang muslimah kan ibadah. Nah, pada saatnya untuk sholat bersama. Kalian datang ke masjid untuk menjalankan
Mengapa kok anak-anak harus sholat? Mengapa kok kita harus sholat berjamaah di masjid? Apa? Untuk apa? Untuk melaksanakan kewajiban. Ya iya, kok melaksanakan kewajiban harus beribadah di masjid atau mungkin di rumah. Kepentingannya untuk apa? Problematikanya, masalahnya untuk apa? Kok saya harus sholat? Bukan sholat nggak apa-apa. Saya gitu. Apa? Kamu sholat untuk mendapatkan pahala. Iya kan? Hujan-hujan, gerimis-gerimis, melaksanakan kewajiban ibadah di masjid. Saya ya melaksanakan ibadah di masjid ya sesuai dengan tuntunan ajaran saya Islam. Saya ingin mendapatkan pahala biar besok saya masuk surga, ya kan? Ini permasalahan sehingga akan mewujudkan adanya kewajiban yang harus apa yang namanya kewajiban itu boleh ditinggalkan? Hah? Tidak, kewajiban itu harus dilaksanakan. Di sekolah kamu belajar patuh pada tata tertib, iya kan? Sayang kepada sama teman. Itu kewajiban. Di rumah, ya, patuh taat pada perintah orang tua, hormat sayang pada orang tua. Itu adalah kewajiban anak-anak semuanya. Ya, yang harus ditaati dan tidak boleh ditinggal. Sehingga di sini kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan, tidak boleh ditinggal. Nah, berkenaan dengan kewajiban yang harus dilaksanakan. Tadi anak-anak di sekolah hormat guru, sayang pada teman atau siswa teman lain. Selain manusia dituntut untuk melaksanakan kewajiban, anak-anak tuntut kewajiban, anak-anak juga mempunyai apa? Hak, betul. Kewajiban dilaksanakan dengan baik, ya, diimbangi dengan adanya hak. Kalau anak-anak sudah melaksanakan kewajiban di sekolah, belajar dengan baik, hormat pada bapak ibu guru, sayang pada teman, tes dilaksanakan, ulangan dilaksanakan, patuh dan sebagainya. Setelah semua kewajiban itu dilaksanakan oleh anak-anak kan pasti menuntut, ya kan? Dalam satu semester menuntut apa? Nilai. Ya, menuntut nilai. Saya sudah rajin masuk. Pokoknya semua kewajiban sudah dipenuhi dengan baik. Ini pokoknya orang neguangnya. Menuntut nilai. Pak Bu, gampang aneh. Tapi sekolah kan punya aturan. Sudah jelas setiap 6 bulan keluar rapor. Rapor itu adalah nilai yang menjadi hak dari kalian semua. Ya. Seandainya dari sekolah bapak ibu guru tidak memberikan nilai, berarti apa? Kamu harus menuntut loh Pak, Bu. Saya kok nilai PPKN-nya tidak ada. Ya, saya nilai matematikanya kok tidak ada. Itu adalah hak dari anak-anak semua. Nah sekarang pengertian dari hak apa? Sesuatu yang mutlak menjadi milik kita. Sesuatu yang mutlak
menjadi milik Kita. Betul. Ada yang berpendapat lain, pengertian hak. Sesuatu yang mutlak. Mutlak itu harus menjadi milik kita. Contoh yang mudah. Anak-anak beli ballpoint. Harga 2.000. Setelah penyerahan anak menyerahkan uang, penjual menyerahkan barang ballpoint, maka ballpoint itu menjadi hak mutlak anak kalian. Iya kan? Sesuatu yang mutlak menjadi milik. Berarti ballpoint ini sudah sah menjadi milik kalian. Kalau tadi di sekolah semuanya sudah terpenuhi, sudah beres, hak kalian adalah mendapatkan nilai. Itu yang disebut dengan hak. Nah sekarang antara hak dan kewajiban, mana yang didahulukan? Kewajiban. Mengapa kok kewajiban dulu, kok hak dulu aja? Setelah melakukan kewajiban akan mendapatkan hak. Betul ya? Seorang tukang batu, Pak Toto lah tukang batu ya. Yang jelas Pak Toto akan bekerja dulu. Dalam sehari mulai jam 8 sampai jam 4 bekerja. Setelah bekerja baru mendapatkan uang atau upah. Tidak mungkin dibayar dulu. Pagi Pak Toto datang jam 8. Ini Pak Toto ongkosnya. Saya terima ongkos. Ya kalau Pak Toto mau kerja. Kalau enggak, dibayari gimana? Atau mungkin kerjanya males-malesan harus dibayari gimana? Bukan demikian. Jadi antara hak dan kewajiban yang harus didahulukan adalah kewajiban. Iya kan? Kalau sekarang gambarnya seorang siswa, ya, anak-anak semuanya. Antara hak dan kewajiban seorang siswa, ya, di sekolah juga sama. Anak-anak di sekolah pun harus mendahulukan kewajiban. Setelah kewajiban dipenuhi, baru anak-anak di rumah juga demikian. Dengan keluarga, kewajiban dulu. Hormat pada bapak ibu dulu, bapak ibu di rumah. Sayang pada kakak dan adik. Mentaati aturan di rumah. Itu kan hak kewajiban kalian ya, membantu pekerjaan orang tua. Itu hak ya. Apa kewajiban? Membantu kewajiban. Setelah semua apa yang anak-anak lakukan di rumah dengan baik, Bu, saya kan sekolah, ini buku PKN-nya belum punya, atau buku PKN-nya harus mengganti, ya. Anak-anak punya hak untuk meminta pada orang tua. Laksanakan kewajiban baru menuntut hak. Pak Toto juga demikian sebagai seorang guru. Pulang disik, sabar isuk dari Perkop berangkat ke Lumbayu, pulang sore. Setelah genap 1 bulan baru minta haknya. Sini, bayaran saya 1 bulan. Jelas ya? Jelas. Kewajibanlah yang harus dilaksanakan dulu, baru menuntut adanya. Anak-anak yang saya cintai, kalau bercerita tentang hak, hak itu ada kapan? Hak itu ada kapan? Setelah melaksanakan kewajiban. Setelah melaksanakan kewajiban, pintar tepuk tangan.
Jadi hak dilaksanakan setelah kewajiban itu dilaksanakan. Namun anak-anak perlu tahu, ada hak ya yang diminta atau dilaksanakan sebelum melaksanakan kewajiban, atau istilahnya hak asasi. Tidak melaksanakan kewajiban, tapi hak itu melekat pada setiap manusia. Contohnya apa? Hak yang sudah ada tanpa harus melaksanakan kewajiban. Hak hidup. Tidak hidup dulu, baru punya hak. Tidak melaksanakan kewajiban dulu hidup di dunia, baru menuntut hak. Tidak. Hak hidup itu begitu keluar, ada, ya kan? Bayi yang baru lahir itu adalah hak kodrati, di mana hak itu ada sebelum melaksanakan kewajiban. Kamu lahir langsung punya hak hidup. Kok ada orang yang mau menghilangkan nyawa kalian? Apa bapak ibumu mengizinkan? Tidak. Ya, tidak mengizinkan. Selain hak hidup. Saatnya jam kedua dimulai. Apalagi selain hak hidup. It's time to begin the second lesson. Hak beragama. Ya, hak beragama. Yang namanya hak beragama adalah hak yang paling hakiki, hak yang paling asasi di antara sekian banyak hak asasi manusia. Ya. Hak asasi beragama ini tidak boleh diganggu gugat. Kalau seseorang sudah meyakini pada ajaran agama itu, ya sudah, yang lain tidak boleh merayu, tidak boleh memerintahkan, menyuruh-nyuruh, dan juga boleh. Yang namanya beragama itu hak yang paling hakiki, hak yang paling mendalam, hak yang paling benar-benar dasar sekali. Itu hak beragama. Itu ada sebelum melaksanakan wajib. Ya, hak beragama, hidup, terus apa lagi? Hak berpendapat. Ya, hak berpendapat itu ada sebelum melaksanakan kewajiban. Melekat pada setiap pribadi manusia. Itu hak berpendapat. Ya, jadi Pak Toto sampaikan pengertian dari hak adalah tadi apa? Sesuatu yang mutlak yang menjadi milik kita. Sinali pinter ya, kemarin masih belajar. Kalau kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan atau dilaksanakan. Nah, anak-anak semuanya yang saya cintai, yang saya banggakan, terus bagaimana dengan mewujudkan tadi sampaikan oleh anak-anak semuanya bahwa ya, antara hak dan kewajiban yang harus didahulukan adalah kewajiban dilaksanakan dengan baik. Setelah melaksanakan kewajiban dengan baik, baru menuntut adanya. Coba sampai di sini ada yang ditanyakan menyangkut hak, kewajiban, dan penerapan hak dan kewajiban. Ada yang ditanyakan? Ya. Bagaimanakah penerapan hak dan kewajiban dalam lingkungan masyarakat? Nah,
Ini ada pertanyaan yang baik dari temanmu. Bagaimanakah pelaksanaan hak dan kewajiban dalam lingkungan masyarakat? Kamu semuanya hidup dalam masyarakat ya? Iya kan? Duit tangga separuh. Tidak mungkin anak-anak itu hidup sendiri. Di masyarakat ya, kita hidup bertetangga. Pelaksanaan hak dan kewajiban di masyarakat itu bagaimana? Ada yang bisa itu? Pertanyaan dari temanmu. Bagaimana? Hah? Bagaimanakah pelaksanaan hak dan kewajiban di lingkungan masyarakat? Contoh, Pak Toto digambarkan dulu. Ya. Waktunya tengah malam, bapak kamu itu harus ronda. Menjaga keamanan lingkungan. Ronda wajib atau bukan? Wajib. Tujuh ronda untuk keamanan, keselamatan lingkungan. Tapi bapak kamu ngantuk. Ngantuk tanpa izin. Loh, ngantuknya kenapa? Ya, karena seharian mungkin dia sampai kerja keras. Sehingga waktunya ronda nggak berangkat karena ngantuk. Tidur tapi kebablasan. Tiduran kebablasan. Nah, dengan tidak hadirnya bapak kamu, terjadi apa pencurian. Lah kita cari penyebabnya. Bapak saya kok nggak berangkat, tapi kok malah ada pencurian. Berarti kejadian dari pencurian itu karena kurangnya personil yang ronda, kurangnya ketaatan warga yang ronda. Mungkin malingnya, pencurinya juga selinting. Wah, biasa sih ronda papat yang segini. Wong teluk, ya, wong teluk baik, anu kecil-kecil, nah, kesempatan dan sebagainya. Nah, kalau tadi teman kamu bertanya, bagaimanakah pelaksanaan hak dan kewajiban dalam masyarakat? Kamu bisa menjawab dengan kejadian itu. Yang harus diutamakan yang mana? Ronda dulu. Kalau ronda itu kepentingan siapa? Masyarakat. Kalau kepentingan masyarakat disebut juga kepentingan umum. Ya. Jadi antara hak dan kewajiban yang ada di masyarakat pun yang harus didahulukan ya kepentingan umum, kepentingan bersama. Ya. Seandainya kejadian seperti itu terulang lagi oleh warga yang lain, maka roda akan semakin tidak jalan, vakum. Ya, walaupun dia punya kepentingan hak, dia kan punya hak tidur ya, bisa punya hak tidur kok. Ya, tapi walaupun punya hak tidur, juga punya kepentingan untuk berkewajiban melaksanakan ini. Ya, jawabannya mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Coba yang lain dalam menerapkan hak dan kewajiban di masyarakat. Coba ada yang lain? Jelas? Benar? Iya. Aurora jelasnya kebangetan ya. Ya. Jadi ditonton oleh Mbak Fetri Falam. Nah itu ya. Jadi sebagai insan Pancasila, anak-anak semuanya, marilah ya, hak dan kewajiban ini kita terapkan sesuai dengan porsinya masing-masing. Ya, kita dahulukan kewajiban, setelah kewajiban kita lakukan, kita laksanakan, kita tuntut adanya hak. Ya, kita menuntut adanya hak. Itu. Ada tanyakan? Kalau tidak,
Pak Toto punya satu pertanyaan, ya. Nanti anak-anak bisa dibahas dengan teman sebangku. Sebutkan dua contoh saja. Sebutkan dua contoh. Sebutkan dua contoh kewajiban seorang siswa. Dua contoh kewajiban seorang siswa dalam hidup berbangsa dan bernegara. Dua contoh kewajiban seorang siswa dalam hidup berbangsa dan bernegara. Ya, mungkin ada yang anak-anak belum mikir, langsung sepintas menemukan jawaban, boleh tunjuk jari. Kalau yang belum menemukan, dipikir dulu. Dua contoh kewajiban seorang siswa dalam hidup berbangsa dan bernegara. Ada yang menemukan? Anak-anak, ya, mengingat waktu, ya. Mengingat waktu yang dibatasi, maka tugas itu anak-anak kerjakan di rumah, ya, di rumah. Kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Nah, sebelum Pak Toto tutup, ya, pembelajaran pada pagi hari ini, Pak Toto simpulkan, ya, bahwa hak dan kewajiban harus kita lakukan. Hak dan kewajiban kita taati dan kita menuntut adanya hak. Namun di antara hak dan kewajiban yang harus kita dahulukan adalah kewajiban. Mendahulukan, mengutamakan kewajiban. Ya. Mendahulukan dan mengutamakan kewajiban daripada hak. Ya. Namun bagaimanapun hak adalah mutlak menjadi milik kita, maka hak pun harus kita minta. Menjadi hak mutlak, hak penuh dari kita, anak-anakku semuanya. Untuk itu, anak-anak nanti di rumah belajar yang lebih rajin lagi, ya, lebih giat untuk pertemuan yang akan datang. Mungkin itu yang bisa Pak Toto sampaikan pada hak dan kewajiban di masyarakat. Ya, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.